belum bisa dikatakan lega sepenuhnya karena ini baru awal ya, baru pertama. Kita masih harus lihat lagi ke depannya seperti apa ya, mudah-mudahan ya semua dapat berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, assalamualaikum, ketemu lagi bersama Endang Trip Channel. Kali ini saya berada di Masjid Al-Barkah di Desa Susukan, dan di dalam masjid ini di dalam aula sedang berlangsung sosialisasi atau pendataan awal dari masyarakat yang terdampak untuk proyek tol Desari seksi 4 dari Bojonggede ke Salabanda. Nah, seperti apa suasana sosialisasi? Yuk ikuti Endang Trip Channel episode kali ini. Hari ini alhamdulillah Susukan, desa Susukan yang terbanyak dan terpanjang terbanyak hampir 1.500 ya, kurang lebih bidang tanahnya. Jadi waktunya cukup panjang, 4 hari untuk sosialisasi. Jadi saya harap Bapak Ibu hadirin bisa mendukung program pemerintah ini. Ya, intinya perganti rugiannya yang sesuai. Ya, itu yang diharapkan pastinya. Ganti ruginya yang sesuai. Ya, saya juga Bapak Ibu jangan mahal-mahal. Ya, yang sesuai saja. Ya kan harapannya itu. Ya, ganti rugi, bukan ganti untung ya Pak ya. Kalau ganti untung mah lebih dari apapun. Ya, intinya tolong bantu, tolong dukung program pemerintah untuk kepentingan umum. Ya, jangan sampai menjadi hambatan bagi program pemerintah ini. Ya, Bapak Ibu. Kami atas nama pemerintah Desa Bojonggede menyampaikan bahwa pemerintah Desa Bojonggede beserta masyarakat Bojonggede siap mendukung program ini sehingga pelaksanaan pembebasan tanah dapat berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua, sebagaimana kan oleh Bapak Kepala Desa Susukan bahwa masyarakat siap mendukung pembebasan tanah ini sepanjang memang selayaknya dan sesuai dengan harga yang ada di wilayah kami. Syukur-syukur bukan ganti rugi, ganti untung. Gitu ya, ganti untung. Karena banyak lahan yang hanya sekedar rumah tempat tinggal. Nanti apabila nanti sudah mendapatkan kesepakatan dari pihak pemerintah supaya diyakinkan Bapak Ibu mendapatkan lahan kembali. Harapan kami seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu terusir di negeri sendiri. Artinya tidak lagi menjadi warga Susukan. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan 2024 udah terbangun. Cuman saya juga titip nanti kepada pemangku kebijakan sekalian, karena informasinya di titik sekarang ini ada exit tol, kalau nggak salah apa ya, exit ya, titik pintu keluarnya yang mungkin ketemu dengan jalan yang baru yang kita bangun oleh Kabupaten Bogor, titik Bomang, jalur Bomang. Nah, ini juga nanti mungkin tentunya akan berdampak positif negatif. Tinggal Bapak Ibu sekalian menyikapi terhadap perkembangan pembangunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bojonggede, khususnya Desa Susukan. Terus kami juga titip, ini mohon maaf ketika masyarakat berbicara yang terbebaskannya
rumah satu-satunya, udah tanahnya terbatas. Jangan gelap mata, nanti malah dibeli yang enggak. Kalau bisa untuk beli rumah lagi. Ini pasti ada bedol RT ya Pak ya? Ada yang hilang nggak RT-nya Pak Lurah? Ada yang hilang nggak RT-nya? Ada RT yang hilang ya? Gimana Pak RT-nya tuh? Ya nanti titip lah, karena sebetulnya spotnya tidak terlalu jauh di wilayah kecamatan, khususnya Desa Susukan, Pak Lurah. Tolong difasilitasi masyarakatnya juga yang terutama tadi, supaya ya jangan gelap mata, yang tinggal rumah satu-satunya, kalau bisa dapat beliin rumah lagi. Titipnya itu. Keseluruhannya adalah panjangnya sekitar 5,6, hampir 6 kilo Pak, yang melintasin Desa Bojonggede, Desa Susukan, Bojonggede, Sukmajaya, dan terakhir yang di Cimanggis. Total luas yang kami mohon dari PUPR ini sekitar kurang lebih 69 hektar Pak, 69 hektar. Dan yang paling agak besar ini di Desa Susukan Pak. Di Desa Susukan itu kurang lebih ada sekitar 1.500 bidang. Kalau di Bojonggede ini kira-kira 12 hektar Pak, kurang lebih Pak. Total keseluruhan itu sekitar 34 hektar Pak, itunya dari 1.500 bidang. Nah, itu sekitar 34,7 hektar. Nah, ini mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ini awal dari kita pertemuan, ini baru awal untuk pendataan Pak. Jadi mohon nanti setelah dari pihak provinsi memaparkan, mohon Bapak bisa disimak dan sekecil apapun mohon dipertanyakan Pak. Ini ada tanya jawab Pak. Jadi saya rasa itu aja yang saya sampaikan dari pemohon, khususnya dari PPK Pengadaan Lahan PUPR, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kita sudah tahu bersama maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan tol Bojonggede Depok Antasari ini, seksi 4, adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas atas kapasitas jaringan jalan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya di sini bahwa tujuan dibangunnya tol Depok Antasari ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di mana tujuannya adalah pengembangan jaringan jalan tol, meningkatkan aksesibilitas, dan untuk mengurai kemacetan di wilayah Bogor dan DKI Jakarta, serta mengakomodir pergerakan kendaraan lalu lintas dari utara selatan maupun sebaliknya. Ini seperti ini Bapak dan Ibu, kalau melihat dari maksud tujuan dan manfaatnya ini sangat besar sekali manfaat dibangunnya pembangunan jalan tol Depok Antasari ini. Dalam peraturannya, di dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 21 tahun 2022, dan ini ada beberapa perubahan peraturan. Ini sudah jelas ada di dalam peraturan bahwa jalan tol Depok Antasari ini merupakan proyek strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional ini merupakan program kebijakan pemerintah pusat, dan ini merupakan program Presiden Jokowi. Jadi ini harus selesai sebelum masa baktinya Presiden kita Bapak Jokowi tahun 2024. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung proyek strategis nasional ini, karena
ini merupakan tadi sudah dijelaskan manfaatnya banyak sekali, bukan hanya untuk Kecamatan Bojonggede atau Kabupaten Bogor, ini juga berdampak kepada Provinsi Jawa Barat, DKI, dan ini secara nasional juga berdampak. Jadi bukan hanya di Kecamatan Bojonggede Bapak dan Ibu, tetapi juga ada Kecamatan Tajur Halang ya. Untuk Kecamatan Bojonggede bukan hanya di Desa Susukan dan Bojonggede, tetapi ada juga Desa Cimanggis. Kemudian di Tajur Halang ada Desa Sukmajaya. Jadi ini semua satu kesatuan, harus mendukung semuanya di dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Jadi kami dari tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur di dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan. Jadi tahapannya adalah pemberitahuan rencana pembangunan. Jadi sekarang yang disebut dengan sosialisasi. Jadi menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa akan ada rencana pembangunan jalan tol Depok Antasari seksi 4. Itu yang disampaikan dengan maksud dan tujuan tadi seperti yang saya sampaikan. Itu seperti itu. Kemudian nanti setelah acara sosialisasi atau pemberitahuan awal, nanti akan dilanjutkan dengan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Jadi tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan atau Pak Kades bahwa Bapak dan Ibu diminta untuk membawa fotokopi yang terkait dengan kepemilikan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Dan kemudian sesudah kita pendataan awal, nanti akan ada konsultasi publik rencana pembangunan. Jadi itulah yang itulah yang merupakan tahapan persiapan Bapak dan Ibu. Nah, setelah konsultasi publik dan Bapak dan Ibu sepakat, dikeluarkannya penetapan lokasi oleh Gubernur. Dan kami dari tiap tim persiapan selesai tugasnya sampai penetapan lokasi Gubernur. Dan itu nanti akan diumumkan di kantor kecamatan atau kantor desa atau di tempat-tempat umum bahwa penetapan lokasi gubernurnya sudah keluar. Itu seperti itu. Nanti setelah penlok, Bapak Ibu setelah menyetujui, menyepakati pembangunan jalan tol Depok Antasari, kemudian keluar penlok, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, pada khususnya yaitu oleh Kanwil Jawa Barat. Tapi nanti dengan melihat kondisi geografis dan SDM, Kanwil BPN Jawa Barat akan menugaskan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 ya. Iya pemirsa, itu tadi sosialisasi atau pendataan awal dari warga masyarakat terdampak proyek Tol Desari Seksi 4 di Aula Masjid Al-Barkah. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan video-video eksklusif dari Indang Trip Channel berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.